cepat yang mereka kejar. Ya. Nah, akibatnya apa? Kan nggak ada lagi cover both side, apalagi cover all side gitu kan, seperti yang dikatakan Bang Ari. Apalagi ada di pedoman pemberitaan media cyber, kalau berita-berita yang dianggap penting bagi publik, langsung ditayangkan. Nanti tanpa verifikasi pun boleh gitu, tapi di bawah dituliskan, berita ini akan terus di follow up. Kan kayak gitu, ada kayak gitu di berita di media online. Pedoman pemberitaan media cyber juga membolehkannya seperti itu. Tapi pada kenyataan, sering sekali nggak ada follow up yang ditunggu oleh publik itu. Nah, ini persoalan lagi kan gitu. Ternyata berita itu tayang sudah bikin heboh, nggak ada penyelesaiannya, nggak ada. Nah, ini budaya-budaya yang saya pikir perlu kita perhatikan, bagaimana supaya budaya-budaya ini juga wartawan bisa betul-betul sadar dia punya tanggung jawab sosial gitu kan. Tidak semua berita yang ditayangkannya itu lepas dari tanggung jawabnya ketika sudah diterima oleh publik, kan tetap dikejar publik. Mana follow up-nya nih? Kok nggak ada ini kan gitu. Sementara orang udah berkelahi di lapangan kan gitu. Nggak ada follow up-nya, nggak ada verifikasinya. Jawab belum tentu juga ya, bisa menyelesaikan. Saya coba lihat di model si Jaya nih kan begitu ya. Ya. Dia artinya kan dalam penulisannya tidak dia menyadari bahwa tulisannya itu akan menyinggung orang-orang yang ditulisnya kan begitu. Tak ada rasa kekhawatiran, ketakutan, Jai. Apa yang bisa aku keluarkan. Hanya itu aja. Tapi yang benar, macam kemarin kita cerita soal sampah, soal jorok itu, orang nggak tahu parameter, nggak tahu indikator. Kita tahu itu masalahnya. Tapi sebetulnya ini bukan di dunia pers saja masalahnya. Di AMDAL, di lingkungan juga gitu. Ada sertifikat kompetensi segala macam itu dibuat. Tapi hasilnya, apakah yang punya sertifikat itu bisa nulis? Enggak juga, copy paste juga. Iya. Itu masalahnya. Jadi Bang Aris, cara menghadapi Jaya ini, ya kalau dia terlampau tajam, itulah tugas wartawan. Bukan menyensor, tetapi memperlunak gaya bicara. Jadi ada istilah yang namanya itu way of saying things. Bagaimana cara mengungkapkan satu rasa tanpa membuat ada pihak-pihak yang tersinggung. Nah, itu kemampuannya. Kenapa si Jaya tidak takut sama Bang Halis? Karena Bang Halis pandai melunakkan apa tuh, cakap tuh. Ya. Kasar pada si Jaya, lunak abang bikin. Lihat suasana hati. Lihat suasana hati juga. Kalau sekiranya dalam keadaan aku tak begitu elok, aku panggil Jaya. Supaya ikut panas juga awak kan begitu. Iya, memang itulah Bang Alis. Kan buktinya setiap kita wawancara banyak pendengar kan? Ya. Setiap aku masuk ke radio kan banyak kali pendengar. Ya, karena kan kita kan nggak tahu teori seperti Nian katakan. Bad news is good news katanya kan begitu. Hal-hal yang kadang-kadang yang mengkritik, yang apa seperti yang dikatakan Hari tadi kan begitu. Itu malah banyak yang suka yang mendengarkan demikian kan begitu. Ya, buktinya wawancara kita yang lalu lah soal sampah itu. Orang nggak bercerita sampai ke indikator parameter. Tapi kalau aku diwawancarai, aku juga nggak sampaikan. Buat apa aku sampaikan? Tapi kemarin karena kita di sini, aku sampaikan permasalahannya ini begini, bisa diterangkan. Sengaja aku mengorek itu supaya kau keluar semua. Makin panas kau kan makin suka orang dengarnya. Bang, itu abang bukan wartawan, abang provokator. Ya. Tapi memang betul Bang, nilai berita itu kan dianggap orang satu yang jelek. Kalau ada dulu Pomeo mengatakan bad news is good news, itu kami dilarang itu, sejak apa saya dilarang. Jangan kalian pikir berita jelek itu berita bagus katanya. Dan redaksi juga tajam. Berita jelek yang intendensius itu nggak dapat tempat. Di halaman satu pun tidak dapat. Apalagi untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Nah, tetapi memang tidak boleh dilanggar. Yang segan kita melanggarnya adalah policy dari media yang kita kerja. Gimana kita bekerja? Polisinya gimana? Republika pasti punya etika yang lebih tinggi karena dia secara Islami. Beda. Misalnya kalau kita waspada dulu aku kerja di situ, itu jelas kita perjuangan. Suara rakyat, pikiran rakyat yang kita tampilkan. Nah, kadang-kadang kasar. Tugas wartawan melunakkan bahasanya itu dengan cantik sehingga orang yang disindir tak marah dan kita tidak dapat gugatan. Masih Alim tahu lah itu. Ya bukan. Aku kalau nengok apa yang kau sampaikan tadi, aku tertarik dengan mau bicara sama Wara dulu. Wara, kalau kita bicara tentang budaya tadi ya, budaya jurnalistik tak lepas daripada sejarah, kan begitu ya. Iya. Wartawan, kalau kita ingat dulu pada zaman perjuangan
adalah wartawan-wartawan perjuangan kan begitu. Ini sekarang kan sudah di era kemerdekaan, sudah apa gitu. Ya, apakah masih relevan, Bung? Ya, itu yang membedakan periode masa sebelum merdeka dengan sekarang. Kalau periode sebelum kemerdekaan ada ideologi di kalangan mereka itu. Makanya kan kebanyakan orang-orang dunia jurnalistik kurun waktu itu kan selain daripada tokoh pergerakan, nasionalisme yang tinggi, mengusir penjajahan, tidak mengharapkan imbalan apapun. Ini kan sudah berubah situasinya setelah Indonesia merdeka, terutama setelah rezim Orde Baru. Rezim Orde Baru itu kan ketat pemberedelan, ya kan? Nggak boleh ngomong ini itu kalau tidak sejalan dengan irama apa yang diinginkan oleh rezim yang berkuasa. Kalau Anda berbeda dengan rezim yang berkuasa atau mengkritik situasi dan kondisi pemerintahan yang represif, itu kan beredel luar biasa. Ditutup surat kabar itu kan. Nah, kalau ditutup surat kabar itu implikasinya, efeknya terhadap orang-orang pekerja-pekerja dunia jurnalistik ini kan chaos. Ini akan situasi yang kacau. Nah, setelah reformasi saya lihat, katakan bukan terkikis, masih tetap ada orang-orang yang idealis. Tetapi sudah semua orientasinya motivasi ekonomi. Ekonomi ya, wartawan juga kan sama dengan manusia yang lain. Itu masih bersifat manusiawi. Dia pingin punya rumah yang cantik, anak sekolah, kan demikian. Makanya ya dalam setelah era reformasi sudah banyak saya lihat perubahan-perubahan sosial di kalangan teman-teman dunia jurnalistik. Ya, tetapi kalau kita dialog bersama dengan mereka itu ya nilai-nilai perjuangan itu tetap disuarakan oleh mereka itu. Tetapi kalau fenomena ini kita cermati, ya nggak ada itu. Motivasinya semua ekonomi. Ya seperti yang saya katakan tadi, Bang Talis. Saya ini kan banyak bergaul dengan orang-orang seperti Alim itu, orang-orang dunia jurnalistik. Jujur mereka itu dari hati dan sanubari yang paling lubuh hati, yang paling dalam. Dikatakannya secara ekonomi sebenarnya mereka itu bekerja itu enggak lah ya, gajinya kecil. Dari mana? Karena itu seperti yang saya katakan tadi, pandai-pandailah mereka itu menyesuaikan diri dengan tempat dan lingkungan bekerjanya. Aku mau nyinggung soal gaji yang kecil tadi. Zaman kami dulu atau juga Bang Hadi juga alami, itu gaji juga tak besar. Iya. Tapi lebih pada idealisme. Aku pernah menerima gaji 2.500. Ya, itu dia. Aku tertarik bicara kualitas wartawan sekarang, Pak. Mungkin kita diuntungkan ketika kita jadi wartawan itu, teknologi belum begitu mencuat seperti sekarang ini. Sehingga kita membuat kita betul-betul menjalankan profesi ini betul-betul semestinya. Kita menjadi ulet, kita harus mengejar narasumber, ya kan? Tapi kalau sekarang kan sangat dimanjakan dengan teknologi. Mereka bisa cukup dengan bertelepon, mereka bisa kirim email, bisa mereka chatting. Bisa lihat Google, mau apa? Bisa lihat Google, ya kan? Jadi semua Ali mungkin tahulah itu. Bahwa ini semua mempengaruhi jadi produk wartawan zaman sekarang. Mereka sangat dimanjakan loh. Beda dengan kami dulu, yang harus menunggu narasumber itu sampai seharian, 1 harian, karena narasumber sedang tidur, sedang apa gitu kan. Tapi kalau sekarang kan enggak. Jadi gitu. Jadi gini, Rian, kalau saya aku potong sebentar. Jadi sempat lagi itu dulu. Disuruhlah mengejar narasumber. Dikejarlah, kemana dia pergi kejar. Begitu dia masuk ke restoran, tak berani mau masuk. Karena ada duit lawan untuk makan. Nanti kalau kita masuk sama dia dibayarin tak boleh. Iya. Itu pernah itu dibilang itu pas saya juga. Kantongilah uang tukar. Uang tukar saya 100.000, kantongilah. Kemanapun narasumber, Anda bisa datang. Makan di sebelahnya. Dapat informasi yang bagus. Jadi mengenai ini begini, aku kasih sedikit wara ya. Ini Pak Amari Irabi itu senior. Kawan Pak Said, sama-sama nulis hebat, sama-sama wartawan hebat. Ketika aku jadi wartawan, dia tanya, kenapa kau mau jadi wartawan? Ya kenapa? Aku suka nulis, aku bilang. Tahu kau katanya. Wartawan itu adalah profesi yang tidak disukai calon mertua. Tak ada duitnya. Ya betul juga. Dalam hatiku. Dan kau nanti jangan macam aku, katanya. Apa itu? Aku ini warjati, katanya. Wartawan jalan kaki, beli kereta pun tak bisa. Itu temakan itu sama aku, temakan tempat. Jadi kalau mau jadi wartawan,
Nah, wartawan kaya atau kau bikin koran kau sendiri katanya. Ini berat. Tetapi kemudian aku masuk lah, bergaul aku sama kawan-kawan semua, ya. Ini masuk nih orang-orang sekolahan, kayak Halim masuk. Awak juga yang otodidak, rasanya orang ini tahu ilmunya segala macam. Pun tak mau kalah kan. Udahlah, ambillah les-les segala macam. Itulah sekolah aku jurnalistik di Filipina. Nah di situ Bang, kita lihat ya bahwa sebenarnya wartawan itu tergantung kita. Kita mau jadi wartawan yang bagaimana. Kita akan jadi wartawan amplop kalau kita memang ngejar uang. Ya. Tapi percaya nggak, kalau kita kerja baik, itu amplop datang sendiri kok. Legal. Legal. Ya. Jadi ada yang mengatakan jangan jadi wartawan, miskin kau nanti. Ya. Ada betulnya juga. Jadi kalau mau jadi tukang sapu di satu kantor, dia adalah tukang sapu yang baik. Jadi apapun, jadi tukang fotokopi yang baik. Nah, jadi wartawan yang baik. Nama kita harum. Ya, jadi boleh bilang dengan kata lain ya, Lim, performance kita mewakili media kita. Dan media kita juga mempengaruhi kita performance. Ada kan surat kabar? Ini surat ini ya buat kau ya, kartu pers. Kau cari duit ya. Untuk kau sendiri, store juga ke kami ketika redaktur. Ada itu. Artinya kalau penghormatan terhadap wartawan sekarang ini kita boleh angkat tangan lah ya, salut lah. Di mana lembaga-lembaga tinggi negara kan sudah mempunyai kelompok wartawan istana, wartawan dewan, wartawan kan semua udah ada di sana. Itu kan menghormati kewartawanan itu kan di situ kan. Iya Bang. Itu kan. Ya Bang, beda. Wartawan istana sekarang bagus. Dulu Bang, zaman aku masih di sana, itu kita wartawan nganggur. Kita nggak perlu nulis berita Bang, tidak perlu nulis berita. Setiap orang tuh acara, udah dibikinkan beritanya. Kemudian kita tinggal nanti ada di atas, kita bikin deadline-nya. Waspada, sekian. Nggak boleh dirubah. Di Medan kan terjadi itu, kelompok wartawan itu. Ya. Jadi wartawan tinggal nerima WA aja. Iya, ada itu kan. Masuk. Ya udah kejadian kok. Iya ya. Ya, itu beritanya seragam semua. Dibuatnya begitu tujuannya apa, Lim? Untuk memudahkan atau gimana ya? Untuk mengekang berita, Bang. Mengekang berita itu tidak melihat kemana-mana. Gampang mengaturnya, gampang mengkoordinasinya atau gimana? Menjaga agar berita itu tidak meleak-leak. Jadi bahasanya semua koran sama. Maka kalau abang baca headline dulu waspada, samalah headline di SIP. Samalah headline di Kompas dulu. Ya. Sudah bisa. Baguslah sekarang ini. Udah bisa punya mobil wartawan sekarang. Dulu naik kereta aja tak bisa. Tapi kan itu idealisme wartawan itu kan artinya terkekang kan di situ. Sangat Bang. Kita sudah naik headline, sudah selesai kita punya halaman 1 jam 1:30 malam ya. Halaman 1 kita, 1:30 jam 12 sudah siap Bang. Tinggal naik cetak. Ada telepon dari Laksus. Tidak boleh berita itu. Apa yang kami lakukan? Menggantinya dengan berita lain. Susah kan nggak gantinya? Zaman dulu kan layout kan pakai tangan. Ya. Kita lakukan, kita black out, kita hitamkan itu setengah halaman. Dipanggil pula kantor Laksus. Ya. Apa kalian? Apa katanya? Tidak suka kalian dilarang? Itu dialami. Ali mengalami kok saya tadi itu dah. Iya. Itu lawan idealisme kita kan, adalah seperti itu. Iya. Sensor. Itu kan namanya sensor itu. Nah, ini tantangannya kan seperti itu juga, Bang. Jadi tantangan idealisme kita tuh bukan hanya amplop. Masa Orde Baru itu gitu. Iya. Jadi wartawan sekarang itu, mereka nih wartawan muda lah khususnya. Mereka silau dengan wartawan-wartawan yang sudah lebih senior, yang sudah memiliki mobil mungkin dilihatnya, sehingga mereka mau cepat untuk seperti itu. Dan mulailah kerjanya gampang kerja. Ya seperti tadi, nerima amplop atau ya macam-macam lah cara-caranya.